Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta di seminar seri ke-7 tentang arsitektur rumah sakit. Untuk langsung memulai acara, mungkin saya persilahkan kepada Prof. Eko Suprianto untuk membuka acara. Kepada Prof. Eko, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Saya izin share screen dulu, saya cek dulu. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Jadi yang saya hormati para pembicara, Pak Adi, Pak Riza, Pak Aryono, kemudian juga rekan-rekan pengurus PTPI dan anggota serta para peserta seminar kali ini. Jadi perkenan saya untuk memberikan pengantar sedikit. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tentunya Kementerian Kesehatan yang selalu mendukung kita, kemudian organisasi-organisasi yang mendukung kita, kemudian hari ini agak berbeda dengan yang lain, kita ada sponsor, PT Pandu dan harga organisator keren dan di sini, serta pihak lainnya yang turut berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Jadi kalau kita lihat peserta seminar kali ini yang terdaftar berdasarkan informasi panitia, sampai tadi pagi adalah 682. Kemudian dari sini separuhnya adalah dari rumah sakit, kemudian dari dinas kesehatan, klinik, perusahaan, puskesmas, dan perguruan tinggi. Kemudian dari sisi profesi, kalau kita lihat, direktur, ada 40 lebih, kemudian dokter, ada dosen, insinyur, manajer, perawat, pegawai negeri, mahasiswa, orang IT, dan konsultan, serta organisasi masyarakat. Kemudian seperti biasa ya pada kali ini semua provinsi juga ada. Yang tertinggi adalah di DKI Jakarta dan diikuti oleh Jawa Timur. Jadi seminar ke-7 ini kita mempunyai topik adalah tentang master plan rumah sakit, yaitu dengan judul studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit. Jadi ada dua tujuan yang ingin kita berikan. Tentunya yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan tentang master plan dan arsitektur rumah sakit. Kemudian yang kedua ada berbagi pengalaman tentang studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit dan penanganan permasalahan utilitas mechanical engineering dan electrical di rumah sakit. Jadi para pembicara kali ini adalah para arsitek serta ahli mechanical electrical yang tentunya sudah berpengalaman puluhan tahun dalam mendesain dan mengimplementasikan rumah sakit. Jadi hari ini mungkin perlu saya beritahukan juga. Jadi hari ini kita fokus putar master plan. Jadi kita tidak detail ke detail engineering design atau DED. Kemudian ini pun adalah untuk rumah sakit dalam era normal, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk diimplementasikan dalam era new normal. Jadi silahkan kalau mau bertanya ke new normal juga kami mencoba untuk menjawabnya. Sebagai informasi yang belum mengikuti seminar-seminar sebelum ini, jadi kita sudah melakukan 6 seminar sebelum ini yang dimulai tanggal 17 Juli dulu bermula dengan HVAC, kemudian gas medik, kemudian teknologi IT, kemudian tentang PCR, sistem kelistrikan, terakhir adalah teknologi untuk COVID yang hari ini kita studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit. Untuk selanjutnya, bagi yang tertarik untuk mengikuti seminar selanjutnya, ini adalah beberapa usulan topik ya. Dan nanti kita akan beritahukan kalau ada perubahan dari waktu ke waktu, yaitu sistem evakuasi dan penanganan kebakaran, sistem pengelolaan limbah rumah sakit, pengelolaan air, perencanaan kamar operasi, sistem pergerakan di rumah sakit, pembangunan rumah sakit hijau, sistem pengelolaan siklus hidup dan kalibrasi peralatan medis rumah sakit, serta kita akan mencoba untuk membuat satu seminar dan diskusi nasional tentang manajemen SDM ahli teknik berumah sakitan. Jadi ini di tahun 2020. Kemudian untuk workshop tahun 2020, kita akan ada 2 workshop utama yang direncanakan. Jadi yang pertama adalah pembuatan master plan dan detail engineering design untuk sarana dan prasarana rumah sakit, atau saya sebut di sini adalah sistem fisik nyata untuk membedakan dengan sistem fisik maya. Jadi di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini nanti
akan mulai dilaksanakan pada bulan November, yaitu pembuatan master plan pembangunan sistem informasi dan komunikasi 4.0 atau kita sebut sebagai sistem fisik maya rumah sakit. Untuk workshop yang kedua, silahkan kalau ada yang mau register. Jadi pembuatan master plan dan cetak biru sistem fisik maya rumah sakit. Kita sudah mempersiapkannya. Selanjutnya tinggal melaksanakan. Jadi akan dilaksanakan 10 kali pertemuan dengan durasi 4 jam per hari. Kemudian dimulai pada tanggal 4 November setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi selama 40 jam totalnya, selama 1 bulan lebih ya. Tapi kami harapkan sekurang-kurangnya para peserta menyediakan waktu 40 jam untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh fasilitator. Ini juga nanti akan multidisiplin. Jadi beberapa anggota PTPI akan pembicara di sini. Jadi di minggu pertama kita akan mengenalkan tentang smart hospital, kemudian dan regulasi terkait, kemudian akan kita review kondisi rumah sakit saat ini, kemudian review sistem manajemen organisasi, SDM, fasilitas fisik, kemudian juga aset, kemudian perumusan sistem manajemen pasien, partner, keuangan, dan informasi rumah sakit, baru bagaimana merumuskan perencana implementasi, infrastruktur dan infrastruktur untuk smart hospital, serta perhitungan biaya dan manajemen risikonya. Jadi silahkan kalau yang tertarik bisa menghubungi PTPI atau PT Karya Indonesia Cerdas sebagai organisator di sini. Kemudian informasi yang lain adalah tentang konferensi tahun 2020. Kita juga akan menyelenggarakan konferensi yang diperkirakan nanti sekitar bulan November tentang ITTP COVID-19. Kemudian yang tidak kalah pentingnya seperti saya informasikan pada seminar sebelum ini ya. Jadi PTPI sekarang ini sedang fokus untuk mengembangkan satu aplikasi yang kita sebut sebagai Sehat RI, Sehat Fisik dan Ekonomi. Ini adalah sistem elektronik untuk manajemen kesehatan secara terpadu dalam era adaptasi kebiasaan baru bagi rakyat Indonesia. Jadi fungsi Sehat RI ini kita coba untuk melengkapi sistem yang ada, yaitu Peduli Lindungi dan IHAK. Jadi kita ada beberapa fungsi yang lebih update dari fungsi-fungsi yang ada. Tujuannya adalah bagaimana untuk mengurangi penyebaran COVID di Indonesia. Ya. Usernya nanti mulai dari masyarakat umum, petugas screening, petugas medis, manajer, kepala daerah, kemudian kepala yang di nasional, administrator, para peneliti dan industri. Bisa menggunakan sistem ini. Kita akan mencoba untuk membuatkan apps untuk user-user tertentu. Jadi versi pertama sudah hampir ready. Kita sudah ada buku panduan registrasi. Jadi untuk Sehat RI ini bisa diakses di sehat-ri.net. Kalau ada kesulitan silahkan menghubungi kami. Jadi tentunya harus mendaftarkan institusi dulu, kemudian baru login, kemudian nanti nanti akan di-note, artinya silahkan nanti membuka GPS-nya ataupun mobile teleponnya untuk mendeteksi posisi institusi di mana. Ya, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya nanti bisa dimasukkan staf-staf yang ada di sana. Dan kita bisa melihat kehadiran pengunjung di institusi ataupun di kantor yang sudah terregistrasi tadi. Ini adalah contohnya. Jadi nanti kita akan bisa mendeteksi zone-zone perkantoran yang mungkin tersebar ataupun ada penderita ataupun ada konfirmasi positif COVID-19. Kemudian untuk aplikasi, kita ada aplikasi untuk tamu ataupun staff dan juga aplikasi untuk kantornya atau security-nya. Jadi ini juga bisa di-download tapi belum masuk ke dalam Google Play, mungkin sebentar lagi. Tapi kalau yang ingin nanti bisa menghubungi kami. Sudah siap untuk ini. Jadi aplikasinya kita buat semudah mungkin. Dari sini nanti kita tahu resiko di daerah tertentu. Kemudian kita bisa memperbarui data, kemudian melihat resiko perjalanan kita, kemudian kalau mau mencoba uji PCR dan hubungi dokter juga ada dalam menu ini. Jadi ini nanti resikonya, kemudian setiap orang akan mempunyai QR code yang diperlukan untuk registrasi di suatu tempat, ya, untuk mengenali apakah kita mempunyai resiko atau tidak. Jadi nanti bisa digunakan di office dengan scan suhu dan cek-cek hal-hal yang diperlukan seperti masker, kemudian sanitizing ataupun cuci tangan. Kemudian nanti ketika masuk, ketika rendah dibolehkan, kalau tidak ya tentunya harus diisolasi ataupun
oke paling tidak ke rumah sakit. Kemudian juga bisa digunakan untuk absensi tentunya ya, sistem ini. Kemudian untuk korporasi juga perlu melakukan login, ya. Nanti di dalamnya akan tahu berapa orang yang ada dalam ruangan tersebut, masuk dan keluar, akan tahu. Sehingga kita mencoba untuk membatasi supaya penyebaran COVID bisa dicegah. Jadi kita pastikan mereka ataupun kita semua menggunakan masker, cuci tangan dan memilih dan memeriksa suhu. Setiap kali masuk kantor ataupun tempat umum. Jadi kita sudah ada menu ini di security. Jadi dari sana sistem kami akan mendeteksi tentang resikonya, ya. Dan seterusnya. Jadi untuk menyebarluaskan ini kami tentunya memerlukan para sukarelawan, ya. Rencananya mungkin akhir bulan ini nanti kita akan coba sebarluaskan dan kita harapkan sukarelawan mulai bekerja untuk bisa menyebarluaskan hal ini. Jadi sekarang ini kita masih tanggal 2, sekitar pertengahan, kita mulai pengembangan tanggal 18 September, kita akan selesaikan semuanya untuk versi 1 tanggal 17 Oktober dan kita cari waktu yang tepat, launching di sekitar 30 Oktober. Meskipun demikian sekarang sudah masuk tahap testing. Supaya semuanya berjalan beriringan dan cukup bagus. Selanjutnya tentunya kami akan mencoba untuk melakukan sertifikasi untuk produk ini dan sosialisasi ini kami lakukan terus-menerus. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan kali ini saya juga ingin memperkenalkan kembali visi kita, visi PTPI, yaitu untuk menjadi organisasi utama yang mendukung implementasi rumah sakit yang smart di Indonesia. Jadi kita terus-menerus mendorong supaya rumah sakit Indonesia selamat, bermutu ataupun bermanfaat, aman, berekap baru serta terjangkau. Jadi PTPI sendiri mempunyai fungsi untuk melakukan formulasi, pelatihan, sertifikasi dan penilaian berkaitan dengan industri penunjang alat kesehatan serta rumah sakitan, sistem rumah sakit dan juga SDM teknik rumah sakitan. Bidang-bidang yang ada seperti kita ketahui bersama, jadi ada desainer untuk master plan, sistem fisik nyata rumah sakit ataupun sarana dan prasarana dan desain master plan sistem fisik maya rumah sakit atau teknologi 4.0. Selain itu ada bagian-bagian lain mulai dari tata air rumah sakit hingga sistem evakuasi di rumah sakit. Berbagai macam bidang teknik, welcome untuk join dengan kami. Jadi kami ada anggota perorangan bagi yang teknik, dan yang tidak teknik bisa juga tetapi perlu atau harus melalui institusi. Kemudian kami juga ada warung konsultasi, yang tidak ada permasalahan silahkan mengisi ini, nanti kami akan teruskan kepada ahli kami yang sesuai atau yang bisa menjawab. Terakhir dari saya, jadi kami mengundang tentunya untuk terus-menerus para ahli teknik rumah sakitan yang belum terdaftar ataupun siapapun untuk menjadi anggota perorangan ataupun korporasi PTPI. Jadi melalui IAHE or ID registrasi ini, jadi bisa personal, bisa korporasi. Nanti kami akan melakukan pemrosesan dan selanjutnya silahkan berkontribusi. Demikian atas informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mengikuti seminar. Dengan resmi seminar ini saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.